Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dal nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang yang beriman dan berijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka sendiri, Allah memberikan derajat yang tertinggi kepada mereka dan mereka akan memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat At-Taubah ayat 20. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat. Menjelang kita sholat asar, kita bahas surat At-Taubah 20 ini. Intinya orang yang beriman itu diharapkan melakukan ijrah. Ijrah itu substansinya adalah perubahan. Dan perubahan itu adalah untuk pembaharuan. Pembaharuan itu tujuannya adalah untuk membangun peradaban umat Islam itu sendiri. Kalau Rasulullah SAW beserta sahabat dan pengikutnya hijrah dari Makkah ke Madinah, itu di samping kehendak dari jiwanya untuk melakukan perubahan pembaharuan itu, dan dilakukan dengan dirinya sendiri, ya baik fisik maupun mental. Kita yang ada di Sumatera Barat, di Padang ini, hijrah fisik, ya, hijrah badaniyah, kayak Nabi dari Mekah ke Madinah beserta sahabat dan pengikutnya, rasanya untuk saat ini tidak begitu sangat mendasar, sangat penting. Tapi hijrah yang harus kita lakukan itu adalah hijrah, ya, batiniyah, ya, hijrah batin kita ini. Bagaimana hati kita, jiwa kita untuk melakukan komitmen perubahan-perubahan dari yang kurang baik kepada yang lebih baik, dan mempertahankan apa yang sudah baik itu. Nah, ini memang perlu kita lakukan sebuah semangat, ya, spirit yang datang dari diri kita untuk melakukan perubahan-perubahan yang dimulai dari diri kita, keluarga, tentunya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, Nabi ini yang dilakukannya, bahwa di samping melakukan ijratul badaniyah, juga melaksanakan ijratul qalbiyah, ya, hati, dari suasana malas, ya, kepada suasana yang rajin, dari tidak bersemangat menjadi bersemangat, dari statis menjadi dinamis kehidupan kita itu, sehingga waktu-waktu yang ada
yang tersisa di dalam hidup kita ini, itu harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna. Harus berkomitmen kita untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Kalau tidak ada komitmen, itu tidak akan kita lakukan. Kita akan menjadi orang yang statis, menerima kondisi begitu saja apa adanya. Waktu itu berjalan gitu saja tanpa kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna. Apakah itu dengan ibadah ma'dah maupun ghairu ma'dah, dan juga kegiatan-kegiatan di tempat kegiatan kita masing-masing, itu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ini substansi dari hijrah itu. Hijrah yang harus kita lakukan sekarang itu adalah perubahan batiniah kita, qalbiyah kita, ya, yang sehingga ke depan itu kita memiliki semangat, spirit melakukan perubahan dan pembaharuan. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu sendiri mau merubah nasibnya. Artinya ada imperatif, ada keinginan untuk melakukan perubahan kehidupan. Ini yang harus kita lakukan, bersifat imperatif, tidak menunggu datangnya perubahan, tetapi imperatif adalah kita ikut melakukan secara bersama-sama perubahan-perubahan sendiri. Kemudian At-Taubah ayat 20 ini itu juga meminta kita untuk melakukan jihad dengan harta benda dan diri kita sendiri. Kalau kita memang ada harta, gunakan harta itu untuk berjihad, untuk melakukan perjuangan. Kalau tidak ada harta, tenaga, pikiran, harus kita lakukan. Anggota-anggota dewan kita, mereka harusnya bisa berjihad, membuat peraturan perundang-undangan yang baik, yang berpihak, yang menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan secara pribadi dan kelompok. Itu dah jihad. Jihad konstitusi. Jihad konstitusi itu adalah membuat regulasi, peraturan perundang-undangan yang betul-betul berpihak kepada publik. Tapi apabila ini tidak dilakukan, berarti jihad regulasi ini itu tidak dilakukan. Sehingga lahir apa? Lahirlah peraturan perundang-undangan yang merugikan publik, yang merugikan masyarakat. Kita pun juga begitu. Political will, kebijakan dilakukan oleh pemerintah, kita dalam berjihad juga melakukan partisipasi aktif. Kita tidak boleh diam. Kalau kita tahu ada peraturan-peraturan yang merugikan, menzalimi masyarakat, kita harus bicara. Kita harus melakukan semacam advokasi. Ya. Kita harus menyampaikan bahwa regulasi ini, aturan-aturan ini itu menzalimi rakyat, ya, merugikan rakyat. Kemarin contohnya adalah masalah Gojek. Ternyata Gojek itu pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pengusaha itu ternyata sangat menzalimi. Ya, aturan-aturan yang dibuat itu bahkan ada yang di luar peraturan yang dilakukan oleh pengusaha yang membuat rakyat kecil ini tertindas dia. Akhirnya kehidupannya juga tidak melaksanakan kesejahteraan. Inilah jihad yang dipengertikan itu. Bagaimana kita berjuang sesuai dengan posisi kita masing-masing, tugas dan tanggung jawab kita untuk melakukan perubahan dengan diri kita, harta benda, kewenangan, kekuasaan yang ada pada diri kita. Dan mudah-mudahan ini akan mengantarkan kita nanti, bangsa ini, memperoleh derajat yang tertinggi dan akan memperoleh kemenangan. Pada Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Taqwa rahimakumullah, silakan didalami surat At-Taubah 20 ini, karena memang sangat urgent, sangat penting bagi kita dalam melakukan perubahan, melakukan perjuangan jihad dengan harta benda dan diri kita sendiri, agar derajat kita, martabat kita dalam kehidupan ini dapat diangkat oleh Allah, dan akhirnya umat Islam itu menjadi umat yang menang dan mendapatkan kejayaan. Nasrul minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.